dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama yaitu oikos, yang berarti rumah, dan nomos, yang berarti tatanan. Jika digabungkan, oikos nomos ini berarti pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Sedangkan definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan selanjutnya, bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang selanjutnya terapan, dan yang ketiga itu teori. Apa ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif ini yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Dan yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengertian ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi makro, dan yang kedua ekonomi mikro. Definisi ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan definisi ekonomi makro yaitu adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapat dan pengeluaran, dan yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan dan penawaran agregat, dan yang keenam keseimbangan IS dan LM. IS sendiri ini yang berarti pasar barang, dan LM ini berarti pasar uang. Yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Sedangkan perbedaan ekonomi makro dan mikro ini contohnya perbedaan dari ketenaga kerjaan. Jika kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, maka itu disebut dengan ekonomi mikro. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan itu disebut ekonomi makro. Dalam konsumsi individu seperti orang per orang atau perusahaan per perusahaan disebut ekonomi mikro. Tapi jika membahas satu negara atau keseluruhan itu disebut ekonomi makro. Contohnya si Ahmad perlu sepatu atau Husen perlu baju, itu disebut ekonomi mikro. Tapi jika yang membutuhkan baju, pangan, pakaian itu seluruh Indonesia atau keseluruhan itu disebut ekonomi makro. Dan yang selanjutnya mengenai produksi. Jumlah produksi suatu perusahaan itu disebut mikro, sedangkan jumlah produksi nasional itu disebut ekonomi makro. Dalam harga setiap barang atau jasa itu disebut ekonomi mikro, sedangkan harga barang atau jasa secara keseluruhan itu disebut ekonomi makro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.